Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Fatoni dalam video channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi perbandingan volume 2 atau perbandingan seri 2 dengan materi pokok, yaitu perbandingan 3 rasio atau perbandingan yang di dalamnya terdapat 3 nilai perbandingan. Karena pada soal ujian nanti tidak semua soal itu menggunakan 2 perbandingan atau 2 nilai perbandingan seperti contoh sebelumnya. Kadang pada soal itu akan menyajikan 3 nilai perbandingan. Oke, untuk lebih memahami, jangan lupa untuk disaksikan video ini sampai selesai dan tekan tombol like dan subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Bagaimana sih perbandingan 3 rasio itu? Berikut contohnya. Yang dimaksud dengan perbandingan 3 rasio atau 2 nilai perbandingan, ada perbandingan pertama biasanya yang menyebutkan A banding B, dan perbandingan kedua, perbandingan orang kedua dan orang ketiga. Sekali lagi, ada perbandingan pertama. Perbandingan pertama itu membandingkan nilai pertama dengan nilai kedua, A banding B, dan perbandingan kedua yang membandingkan nilai kedua dan ketiga, B banding C. Jadi dalam soal itu ada 2 perbandingan dengan 3 rasio. Contohnya soal ini, kita baca soalnya ya. Perbandingan buku Ayu dan Dewi adalah 2 banding 3, dan buku Dewi banding Linda adalah 4 banding 7. Yang ditanyakan, tentukan nilai perbandingan buku Ayu banding Dewi dibanding Linda. Pada pilihan jawaban A 6 banding 10 banding 18, B 9 banding 10 banding 21, yang C 8 banding 12 banding 21, dan yang D 9 banding 12 banding 24. Baik, berikut cara penyelesaiannya. Nah, kita selesaikan ya. Langkah pertama, kita buat dulu kalimat matematikanya biar lebih jelas. Ayu kita silakan sebagai A. Ayu A ya, banding Dewi atau D sama dengan 2 banding 3. Kemudian yang kedua adalah Dewi tersingkat D banding Linda L sama dengan 4 banding 7. Nah, pada soal-soal semacam ini pasti akan muncul satu nama yang akan disebut 2 kali, satu nama yang akan muncul 2 kali dengan nilai perbandingan yang berbeda. Pada soal ini yang disebut 2 kali adalah Dewi, D. Nah, di sini nilai perbandingan Dewi atau rasio dari Dewi itu berbeda. Pada perbandingan pertama, perbandingannya dengan Ayu, nilai rasio Dewi atau nilai perbandingan Dewi adalah 3. Sedangkan pada perbandingan kedua yang dibandingkan dengan Linda, nilai perbandingan Dewi atau D rasionya adalah 4. Ingat, nilai perbandingan itu kemarin disebut sebagai rasio. Nah, ini untuk bisa diselesaikan, nilai perbandingan ini harus sama, menyamakan nilai perbandingan, karena dengan nilai perbandingan seperti ini belum sama. Di sini Dewi rasionya 3 atau nilai perbandingannya 3, di perbandingan keduanya nilainya Dewi adalah 4. Nah, ini kita harus menentukan nilai perbandingan yang sama. Caranya seperti ini. Ada 2 cara.
Cara pertama menggunakan semacam menyamakan penyebut. Cara 1, penyamaan di model seperti pecahan gitu ya, dengan penyamaan penyebut. Nama yang disebut 2 kali nanti akan menjadi penyebut, dan nama yang disebut sekali dia akan menjadi pembilang. Jadi seperti ini, A banding D, maka A banding D kita jadikan A per D. Di sini kan Dewi yang disebut 2 kali, maka Dewi menjadi penyebut. Kemudian dengan Dewi dengan Linda yang disebut 2 kali kan Dewi, maka dibalik menjadi L per D. Ini tidak kita jumlah, tidak kita kurang, bagi atau kali, tapi kita hanya menyamakan penyebutnya sehingga nanti muncul nilai perbandingan yang sama di pembilangnya. Nah ini A banding D kan 2 banding 3, ya kan. L banding D, L di sini kan ini 7, Dewi atau D nya 4. Nah ini kita samakan penyebutnya dengan KPK nya 12 ya, 12. Nah sekarang kita samakan pembilangnya. Untuk yang A 12 bagi 3 kali 2, 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. Sementara yang L 12 bagi 4 3 kali 7 21. Nah ini akan menjadi seperti ini kan. Ini kan sudah sama, ini penyebutnya sama, kita jadikan 1, jadi 8 12. Di sini maaf salah, 8 ini 21, ini 12. Nah kita kembalikan ini tadi siapa, kita kembalikan ke nama-namanya, ini siapa dan ini juga siapa. Tadi 8 ini adalah 2A, maka di sini kita tuliskan, soalnya ini kan Ayu, A banding Dewi banding Linda. Menentukan ini kan 8 ini adalah 2 adalah A, maka di sini nilai perbandingannya 8. Kemudian D yang di bawah yang disebut 2 kali Dewi, yang bawah maka Dewi 12, dan Linda adalah yang ini ya, dari 7 tadi jadikan 21, maka Lindanya adalah 21. Nih. Jadi nilai perbandingannya adalah 8 12 21. Ada pada pilihan jawaban C. Nah itu cara pertama dengan sistem pecahan, penyamaan penyebut. Sekarang kita punya cara kedua. Cara kedua kita menggunakan metode N terbalik. Sini aja kecil cukup kok, kalau N terbalik ini cepat. Nah sekarang kita tulis cara kedua. Cara 2, metode N terbalik. N terbalik bagaimana ya? Jadi begini nanti, N terbalik. Nah nanti metodenya seperti ini, perhatikan ini. Nah seperti N terbalik. Terus dulu Ayu banding Dewi, A banding D adalah 2 banding 3. Oke, sekarang Dewi banding Linda adalah 4 banding 7. Kalau ini kita tulis seperti ini, tidak perlu kita balik, tapi kita tulis sesuai dengan soal. A banding D 2 banding 3, D banding L 4 banding 7. Sekarang kita gunakan metode N terbalik. Kita kalikan seperti N. Ini kalikan dengan ini, kita kalikan. Nilainya adalah 8, 2 kali 4. Oke, ini 8. Nah, kemudian ke sana. Seperti huruf N tapi terbalik. 4 kali 3 12. Kemudian yang ini 3 kali 7 21. Maka A nilainya 8 sebagai hasil kali pertama. Di sini A banding D banding L, Ayu banding Dewi banding Linda. A tadi yang pertama ini 2 kali 4 8. Dewi ini 4 kali 3, kalikan ke sana ya, ke atas 12, ke atas menyilang ke atas. Kemudian L nya ke bawah 3 kali 7 21. Jawabannya sama dengan yang bawah, C ya. Jadi yang terbalik itu begini, kita tulis perbandingannya di sini. Sekarang sini tadi ya, ulang ya, A ketika langkahnya
nulisannya A banding D, D banding L. Kita tulis ada sesuai dengan soal. 2 banding 3, di sini 4 banding 7. Enter balik. Bagaimana enter balik? Seperti ini enter balik nanti. Dikalikan ke sini ke bawah, menyilang ke atas ke bawah lagi. Seperti enter balik. Jadi ini dikalikan dengan ini. Hasilnya 2 kali 4 8. Kemudian menyilang ke atas 4 kali 3 12. Kemudian ke bawah 3 kali 7 21. Ketemu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh nomor 2 yang nanti soalnya akan menentukan jumlahnya, berhubungan dengan jumlahnya. Kita lihat contoh soal nomor 2. Di soal disebutkan perbandingan jumlah tabungan 5 banding Tuti adalah 3 banding 5. Perbandingan jumlah tabungan Tuti dengan Sinta adalah 6 banding 8. Jika jumlah seluruh tabungan mereka bertiga Rp880.000, maka jumlah tabungan mereka masing-masing adalah, nah ini ada 2 perbandingan. Ada perbandingan pertama 5 banding Tuti dengan rasio 3 banding 5. Perbandingan kedua Tuti banding Sinta dengan rasio 6 banding 8. Dengan yang disebut 2 kali adalah di sini adalah siapa? Tuti. Oke, Tuti disebut 2 kali. Ini nanti tidak hanya menentukan nilai perbandingan, tidak hanya menyamakan nilai perbandingan atau rasio. Nanti ini menghitung nilai nominal. Kebetulan di sini adalah nominal uang yang diketahui dengan jumlah semua uang mereka itu ini 880.000. Pertanyaannya nanti kita mencari uang mereka masing-masing ini berapa. Oke. Langkah pertama kita samakan rasionya, kita samakan nilai perbandingannya. Kita gunakan metode pecahan atau metode N. Kita coba dulu dengan metode pecahan, kita samakan rasionya ya. R per T, jatuhnya lagi S per T lah. Kalau pecahan yang disebut 2 kali dijadikan penyebut. Ini kan R itu ada 3. Yang pertama 3 per 5. S per T dibalik ya 8 per 6. Semakan penyebutnya jadikan 30. Ini 30. Ini kan 30 bagi 5, 6 kali 3 18. Yang ini 30 bagi 6 5 kali 8 40. Sehingga perbandingannya kita temukan 5 banding Tuti banding Sinta adalah 5 kan ini ya R ya 3 18. Tuti yang disebut 2 kali di bawah, Tuti 30, Sintanya 40. Nah, setelah ketemu rasio nanti kita bisa menghitung jumlah uang. Karena untuk menghitung jumlah uang, nilai rasio atau nilai perbandingan itu harus sama dan harus kita ketahui dulu. Ini kalau metode pecahan ya, ketemu nilai rasio yang baru, nilai rasio yang sudah sama 18 banding 30 banding 40. Coba kita gunakan metode N. 5 banding Tuti 3 banding 5. Tuti banding Sinta adalah 6 banding 8. Kita gunakan metode N. 3 kali 6 di sini 18 ya. 6 kali 5 di sini 30. 5 kali 8 di sini 40. Samakan hasilnya 5 banding Tuti banding Sinta adalah 18 banding 30 banding 40. Lah sama. Rasio sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai uang mereka bertiga. Kita hitung dulu uang dari Rima. Uang Rima adalah rasio Rima ya kan, seperti kita ini Rima. Rasio Rima ini yang diketahui adalah nilai jumlah, maka ini dibagi dengan rasio jumlah semua rasio mereka bertiga, karena yang diketahui adalah nilai uang mereka bertiga yaitu 880.000 ini.
maka ketemu rasio rimanya berapa. Yang baru kita gunakan rasio baru ya, rasio baru yang digunakan rasio baru yang sudah sama nilainya. Karena rasio yang pertama ini nilainya belum sama karena di sini ada tuti dengan nilai perbandingan yang berbeda, rasio yang berbeda. Ya, kita gunakan rasio yang baru ini. Rasio rima berapa? 18 ya. 18 per. Ini rasio jumlahnya berapa? 18 tambah 30 tambah 40. Setelah 88. Jumlahkan semua rasionya. Kita kalikan 880.000. Nah, ini kita bagi silang 880 bagi 88 ya, ini 1, nolnya sisa 4. Maka uangnya Rima adalah 14 kali 10.000, 180.000. Ini uang dari Rima. Oke. Begitu pula dengan uang Sinta. Uang Sinta. Tuti dulu ya, maaf. Tuti, uang Tuti. Rasio Tuti adalah 30. Terus dulu ya, biar enak. Rasio Tuti per rasio jumlah dikalikan jumlah yang ada, jumlah uangnya yaitu 880.000. Rasio Tuti kita gunakan yang baru. Ini 30 per 88 dikalikan 880.000. Bagi silang ya, 1, nolnya ada 4, maka 30 tambahkan 04 menjadi 300.000. Sedangkan Sinta rasionya adalah 40. Terus dulu rasio Sinta, R Sinta per R jumlah dikalikan dengan jumlah uangnya 880.000. Rasio Sintanya 40 per 88 dikalikan 880.000. Ini 1, nolnya 4, maka 40 tambahkan 04 menjadi 400.000. Nah, sudah ketemu uang mereka bertiga. Uang Rima 180.000, uangnya Tuti 30.000, dan uangnya Sinta 400.000. Ya, sekali lagi, uangnya Rima 180.000, uangnya Tuti 300.000, dan uangnya Sinta 400.000. Jadi itu cara menyelesaikannya ya. Bila kalian menemui dua perbandingan dalam sebuah soal atau 3 nilai yang dibandingkan, itu caranya kita harus samakan dulu nilai perbandingannya, atau kita samakan dulu nilai rasionya. Dengan metode pecahan boleh, dengan metode N terbalik juga boleh. Ya, pasti di situ ada nama yang disebut 2 kali sebagai kunci. Bila kalian mencari menggunakan pecahan, nama yang disebut 2 kali menjadi penyebut. Samakan nilainya dan nilai rasio yang baru yang akan kita gunakan untuk menghitung. Ya, demikian materi pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.